Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk 32 orang murid, tetapi pembelajaran berdiferensiasi memuat 3 hal. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Berikut adalah tayangan video pembelajaran berdiferensiasi pada materi persamaan kuadrat dengan pendekatan pembelajaran quantum learning pada siswa kelas 10 DKP SMK Negeri 1 Pantai Bidari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Bergerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi anak-anak, apakah sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya, berarti hari ini pagi yang cerah, sehat semuanya. Apalagi hari ini matematika ya. Oke, untuk memulai awal pelajaran kita hari ini, untuk pengetahuan awal Bapak akan buat tes dulu sebagai pengetahuan. Jadi kalian isi aja sebisa mungkin dan seberapa bisa aja, karena ini pengetahuan awal ya. Oke, sekarang Bapak bagikan soal. Bisa kalian kerjakan. Ya, bentar ya. Bapak rasa ini waktunya udah cukup. Jadi karena di sini pretest, jadi waktunya hanya sebentar saja. Walaupun jawabannya 4 soal, tapi jawab 2 atau 1 boleh ya. Karena pretest Bapak ambil ya. Oke. Soal yang Bapak bagi simpan aja dulu. Kita sekarang kembali. Baiklah, sekarang kita bagi kelompok ya. Sebelum kita belajar ini, kita bagi kelompok dulu. Kelompok pertama ini kelompok A ya. Kelompok pertama kelompok A, Sabdul Fahmi, Zakia, Tiara Putri Purna, Hairul Lubus, Siti Asia. Kelompok D,
Mursida, Muhammad Rifa, Nurmala, Sinta Humaira. Jadi sebelah sini. Cepat terus bagi kelompoknya dan belajar. Oke, baiklah, sebelum kalian kerjakan LKS, kita lihat dulu materi kita pada hari ini, persamaan kuadrat saja ya. Di sini memang di bab 5 kita materinya persamaan dan fungsi kuadrat, tapi pada hari ini kita belajar tentang persamaan kuadrat. Oke. Sebelumnya kalian pernah nggak mendengarnya kata persamaan kuadrat? Pernah? Apa itu persamaan kuadrat? Cuma dengar saja, berarti definisinya belum tahu ya. Persamaan kuadrat ini adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2, yang memiliki bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke. A, B, C konstanta dan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya di sini A tidak boleh sama dengan 0. Kalau seandainya kita melanggar juga persyaratan dari sini A kita buat sama dengan 0, ini syaratnya dari apa kita? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita langgar sekarang A sama dengan 0, berarti kita lihat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya apa? A tidak boleh sama dengan 0. Tapi kalau seandainya A juga sama dengan 0, ini nilai A udah 0. 0 dikali dengan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, berarti 0 kali X kuadrat 0. Jadi di sini BX tambah C sama dengan 0. Ini bukan lagi persamaan kuadrat. Ini namanya persamaan linear. Tadi kalau persamaan kuadrat tidak boleh 0. Kalau kita langgar mau menjadi 0, maka jadi persamaan linear. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian bisa kita lihat persamaan kuadrat ini kita bisa melihat jadi kalau di sini kita lihat ini persamaan dan fungsi kuadrat. Kita lihat persamaan kuadrat ini dia definisinya, merupakan persamaan suatu variabel yang derajat tertinggi variabelnya adalah 2, kemudian memiliki bentuk umum, ini dia. Kemudian contoh kita lihat di sini ada contohnya 2x kuadrat tambah 8 tambah 2x kuadrat tambah x tambah 8 sama dengan 0 ya. Tadi kan kita bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Berarti nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 1, nilai C-nya sama dengan 8. Oke, kita ikuti ya. Kalau di sini tadi ini A, di sini 2, di sini B, di sini 1 di sini memang tidak muncul, tapi ada. Kemudian C, nilai C sudah jelas 8. Oke. Persamaan kuadrat ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan untuk mengukur luas tanah, mengukur ini apa namanya ini? Ini apa ini? Ini rumah apa ini? Rumah Batak ya? Rumah adat Batak. Pernah dengar? Pernah lihat? Atau pernah lihat? Atau pernah baca di buku-buku kayak ini? Pernah. Inilah yang menjadi persamaan kuadratnya, lengkungannya. Kalau kita cari berarti dia nanti seperti ini bentuk umumnya. Kalau menjadi gambar seperti ini. Oke. Kemudian banyak lagi manfaat dari persamaan kuadrat, seperti kita mengukur jarak antara perjalanan, misalnya dari kota Suibong ke Idi.
bisa kita gunakan persamaan kuadrat. Kemudian misalnya mau kita ukur perjalanan dari Luk Nimbung ke Banda Aceh, dari Luk Nimbung ke Medan dan sebagainya. Sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Kira-kira ada pertanyaan? Ada Pak. Ada. Oke, mulai apa ya? Kalau kita nggak pakai persamaan kuadrat, kalau kita ke dari Luk ke Banda Aceh sama. Ya, pertanyaannya sangat menarik ya. Oke. Berarti kalau seperti ini bisa aja ada. Bisa aja ada kalau kita jalan. Cuma kita tidak tahu kita perencanaan kita kapan sampai, waktu kita berapa yang kita pakai untuk perjalanan. Tapi kalau dengan pengukuran ini kita misalnya suatu hari kita mau ke Banda Aceh dari sini berapa menit yang kita tempuh. Tapi kalau seandainya kita butuh waktu di sana misalnya harus sampai ke sana jam 8 karena kita jalan-jalan saja kita tidak tahu kapan sampai. Jadi nanti sampai ke sana pasti udah gelap, tidak disiplin lagi. Itulah kita bukunya matematika. Kira-kira paham? Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Apa manfaat persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, ini pertanyaan sangat bagus ya. Oke, kita lihat persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Kita lihat misalnya kita ini kan tadi, ini contohnya kita lihat yang Bapak jelaskan tadi. Ini ada atap rumah bata ini. Kalau seandainya ini kita tidak ukur dulu yang lebih pas, jadi kalau kita langsung buat nanti ukurannya tidak maksimal. Bisa saja tidak kokoh, bisa saja tidak sesuai keinginan kita, bisa saja tidak rapi. Banyak kali manfaat seperti perjalanan tadi yang kita yang di Dayak Samadahara. Kalau seandainya kita tadi di Dayak Samadahara tidak kita gunakan persamaan kuadrat, kita jalan saja. Tapi ruginya kita di mana? Tidak disiplin sampai ke sana. Kita butuh waktu jam 8 sampai ke sana jam 10. Jadi kita tidak dibutuhkan lagi di sana. Itulah manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, persamaan kuadrat ini dapat kita lakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama memfaktorkan. Yang pertama memfaktorkan. Oke, memfaktorkan. Yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus ABC. Kita lihat dulu yang A ya, memfaktorkan. Misalnya ini ada contoh soal yang sudah Bapak buat. Kita lihat di sini. Kita buat dulu kurungnya 2 ya. Kurungnya 2. Berarti pertama dan yang kedua. Oke, kemudian kita lihat. Ini kita buat dulu ini 2 buah X di sini juga. Kita lihat di sini ada 5 dan 14. Oke. Berapa tambah berapa menghasilkan 5, berapa kali berapa menghasilkan 14 dengan catatan angka yang sama. Kira-kira berapa? Kita tahu? Kalau kita tambah dapat 5, kalau kita kali dapat 14. 7 kali berapa? 7 kali 2 14. Berarti di sini 7 kurang 5, 7 kurang 2 5, 7 kali 2 14. Oke, udah paham ya? Berarti kalau kita buat di sini 7, di sini 2. Karena di sini positif, berarti di 7 yang positif, di sini min. Karena min 2 tambah 7 5, min 2 kali 7 min 14. Pas ya? Oke. Karena di sini berarti X kurang 2 sama dengan 0 atau ini atau ya, lambang seperti P ini atau berarti X tambah 7 sama dengan 0. X sama dengan 2. Ini kita bawa ke sini jadi plus, atau kita tambah di sini kita tambah 2, di sini kita tambah 2. Jadi jawabannya 2 juga. Berarti min 2 tambah 2 0, tinggal X. Di sini 0 tambah 2.
2. Oke. Kemudian selanjutnya yang di sini, ini kita kurang 7, di sini kita kurang 7. Jadinya di sini min 7. Oke. Himpunan penyelesaiannya HB 2, min 7. Oke, ini dia. Ini memfaktorkan. Kemudian kita lihat di sini melengkapkan kuadrat sempurna. Bapak tidak lagi ini, kita lihat ada di poin ini ya. Ini memfaktorkan, bisa kalian lihat ya. Ini yang tadi, ya bersama ya, cuma berbeda angka. Kalau di sini ini masih rumus. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, ini soal pada masalah penyusun kursi di ruangan seminar yang tadi, yang di belakang itu kan ada kursi seminar, cukup banyak kursi seminarnya. Diperoleh model matematika berbentuk persamaan kuadrat, kuadrat kurang 5 kurang 500 sama dengan 0. Tentukan banyak kursi di setiap baris mula-mula dengan metode pemfaktoran. Oke, kemudian kita lihat penyelesaiannya. Ini. Oke. Ini kalau cara seperti ini. Kalau Bapak seperti ini cara, ini seperti ini. Ini cara di buku kita lihat. Kalau ini tadi kan kuadrat kurang 5 kurang 500. Nah, berarti sama juga kayak kasus tadi. Kalau kita membuat kayak gini, berapa kali berapa dapat 14, berapa tambah berapa dapat 5. Kalau di sini berapa kali berapa dapat 500, berapa tambah berapa dapat min 5. Berarti kalau kita lihat di sini min 25 dengan 20. Min 25 kali 20 500. Min 25 tambah 20 min 5. Oke, hasil pemfaktorannya ya. Nah, berarti kalau kita buat faktor kayak tadi, ini kita buat faktor berarti X tambah 25. Kenapa di sini tambah? Karena tadi di sini kalau min 2 jadinya plus. Kalau di sini plus, di sini jadi min. Kemudian kita lihat lagi, satu lagi. Ini berapa? 20. Berarti di sini X kurang 20. Nah, berarti kalau untuk cara yang Bapak buat X min 25, X 20. Sama ya? Nah, kalian boleh pakai metode ini atau metode ini. Lanjut yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian kita lihat yang satu lagi, menggunakan rumus ABC. Oke. Rumus ABC berarti X min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Tadi kan kita sudah tahu ya, kalau seandainya ada soal dari X kuadrat tambah 5X kurang 14 sama dengan 0 ya. B berapa? 5. C berapa? Min 14. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk aplikasinya. Oke, kita lihat ada soal lain dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karton ini ada soal selembar karton berbentuk persegi panjang. Ini persegi panjang namanya ya. Oke. Akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang perseginya seluas 2 kali 2 cm kuadrat pada masing-masing pojok persegi. Panjang bidang alas kotak adalah 4 cm, lebih besar dari lebar, dan volume kotak itu 90 cm bujur sangkar. Maka tentukan panjang dan lebar alas kotak tersebut. Oke. Berarti setelah kita potong, ini kalau kita ukur ini menjadi 9 ya. Kemudian yang lebarnya 6. Jadi tanpa harus kita mencari, berdasarkan gambar ini bisa kita aja langsung menempatkan jawabannya. Kira-kira ada pertanyaan untuk soal ini? Ada ya. Kalau tidak, coba kalian kerjakan LKS yang Bapak berikan itu. Oke, coba kalian kerjakan ya.
Berarti kalian ukur aja di sini ini pada di panjang lebar 7, lebarnya 5. Kemudian setelah makan aja nomor itu kalau tulis di papan dulu ya. Mana ada nek? Oke. Nah, bisa ya? Setelah kalian kerjakan LKS, sekarang kita harap ada yang mau mempresentasikan satu atau dua kelompok. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan Nara. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Makan, tulis dulu. Kelompok kita akan membahas soal nomor 1. Sinta memiliki selembar kertas yang panjangnya X tambah 4 cm dan lebarnya X min 2 cm. Jika luas kertas tersebut 40 cm pangkat 2, tulislah nilai X tersebut. Oleh karena nilai X yang mengakui adalah, maka nilai X 6. Jadi nilai X adalah 6. Sudah paham? Ada pertanyaan yang tidak paham? Mana? Ada pertanyaan? Oke, sangat jelas berarti ya. Ya. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok. Oke, coba kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membahas soal nomor 2. Selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 x 3 cm kuadrat di masing-masing kotaknya. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu adalah 105 cm 7 sangkar, tentukanlah panjang dan lebar atas alas kotak tersebut. Sebelum dipotong, kertas ini bervolume 105 cm dan setelah dipotong setiap sudutnya yang masing-masing 3 x 3, maka jadilah kubus tak bertutup yang panjangnya 7 cm dan lebarnya 5 cm. Sekian, ada pertanyaan? Ada. Bagaimana cara mencarinya? Bisa diulangi sekali lagi? Bagaimana cara mencarinya? Oke. Jadi pertanyaannya tadi adalah cara mencari. Bisa kita cari dengan rumus matematika. Perhatikan. Kita pakai rumus volume. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 105. Jadi kesimpulannya adalah panjangnya 7 dan lebarnya 5. Semua sudah paham? Paham. Oke, cukup sekian presentasi kami. Kurang lebih kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasinya kita sudah lihat, senang memuaskan. Sekarang coba kita kembalikan ke meja masing-masing. Coba diatur, kita mungkin ya. Oke, sekarang kita buat post-it berdasarkan belajar tadi. Apa kita lihat hasilnya lebih maksimal ya? Oke, Bapak bagi soal post-it, dikerjakan terus ya.
Soalnya udah dapat semua? Ya. Waktu pengerjaan 15 menit ya. Tolong dikerjakan secepat mungkin. Ini absennya. Tanda tangan. Oke, waktunya sudah habis. Tolong dikumpulkan. Oke, udah ya. Sekarang kita duduk dulu yang bagus. Udah, duduk. Kita lihat kelompok yang terbaik kita panggil untuk mewakili satu kelompok B1 yang kelompok terbaik. Tolong ke depan. Kelompok yang mempresentasi dari kelompok B. Kemudian kelompok D satu lagi. Oke. Oke, beri semangat dulu kepada kelompok ini. Oke, sekarang kita kasih hadiah kepada kelompok terbaik. Oke. Oke. Silakan duduk. Tepuk tangan. Oke, untuk hari ini kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ambil kesimpulan dulu. Metode persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, oke, sangat luar biasa ya. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita akhiri, kalian nanti bisa mengerjakan sebagai tambahan. Kalian bisa melihat judul kita di sini ya, persamaan kuadrat. Kalian harus mengerjakan soal kompetensi 7 di halaman 155 ya. Ingat ya. Ini yang sudah dapat memang nilainya 100, alhamdulillah. Tapi kalian juga tetap kuat walaupun sudah tuntas sebagai pengayaan. Bagi yang apalagi nilai yang masih di bawah standar kelulusan ya. Jadi itu apalagi wajib dikerjakan. Oke, untuk hari ini sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.